me go? Will my luck ever change? It's only you. Kekayaan bawah laut Morotai gak perlu diragukan lagi. Banyak spot-spot menyelam yang bisa didatangi, salah satunya di sini. Wah, ternyata baru sampai di kedalaman 7 meter, saya sudah bisa lihat banyak shark di sini. Ada sekitar 7 shark jenis white tip yang ada di depan mata saya ini. Keren kan? My love will take you where. Ini dia Pulau Zum Zum, salah satu pulau penting pada Perang Dunia Kedua karena tempat ini menjadi basis pertahanan pasukan militer di Pasifik. Pulau Zum Zum ini merupakan pulau tak berpenghuni yang menjadi saksi bisu Perang Dunia Kedua. Salah satu pulau yang wajib dikunjungi kalau datang ke Morotai. Dari Pulau Zum Zum tadi kita bisa melihat banyak banget pulau-pulau kecil seperti ini. Nah, kalau sekarang saya lagi ada di Pulau Dodola. Pasirnya putih banget, dan kalau lagi surut, dua pulau ini bakal menyatu. Airnya juga bening banget. Pesona Indonesia bisa saya lihat jelas di Pulau Dodola. Di sini, saya bisa berenang dan bersantai sepuasnya. Bahkan, kalau bisa, rasanya saya pengen berhentikan waktu dan nikmati pulau ini lebih lama lagi. Kalau ke Pulau Dodola, tunggu sampai matahari tenggelam, karena sunset di sini keren banget. Ini adalah Kampung Bido, kampung halaman ayah saya. Masyarakat yang sederhana dan juga ramah bisa membuat siapapun merasa sedang ada di rumah. Sekarang kita lagi mengasapkan ikan roa ini, butuh waktu 1 jam untuk proses pengasapan ini. Nanti ya kita cobain gimana rasanya ikan roa. Gurih, enak. Adalah Tanjung Gorango, 90 km dari Daruba, ibu kota Morotai. Meskipun terpencil dan terletak di ujung Pulau Morotai, pantai ini jadi salah satu list yang wajib kalian datangi kalau ke Morotai. Morotai sekarang bukan cuma menjadi tempat yang bersejarah bagi ayah saya, tapi dengan pesona Indonesianya bikin saya punya kenangan tersendiri. Buat kalian semua wajib datang ke Morotai. Pesona Indonesia. Hari ini saya sengaja datang jauh-jauh ke Morotai hanya untuk mengunjungi tempat kelahiran ayah saya. Penasaran kemana aja? Ikuti saya terus. Morotai, sebuah pulau paling utara di Indonesia yang terletak di gugusan Halmahera ini, menyimpan banyak cerita sejarah Perang Dunia Kedua. Tempat yang sangat menarik tentunya untuk didatangi. Nah, sekarang saya sudah memakai wetsuit persiapan diving di Normal Reef. Oh iya, kenalin ini Mas Diman, buddy saya selama diving di Morotai ini. Ini salah satu peninggalan Perang Dunia Kedua dari sekutu yang dibuang ke dasar laut. Wah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu peserta training Pokdarwis dari Desa Pelorai. Kita bertemu kembali pada malam hari ini, malam yang ke-5, Jumat 18 September 2020, tepatnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan mohon untuk diisi diisi daftar hadir di link yang sudah kami sediakan
di sebelah kanan Bapak Ibu. Baik, sambil mengisi link daftar hadir yang sudah kami kirimkan di depan alat perangkat komunikasi Bapak Ibu. Kami sampaikan juga terima kasih kepada Bapak dari Dinas Pariwisata, dari Dinas Koperasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan juga Dinas Kelautan dan Perikanan yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada para anggota Pokdarwis yang senantiasa aktif hadir di dalam training kita hari ini dan insya Allah sampai ke tanggal 21 September nantinya. Terima kasih juga kepada tim teknis yang sudah mendukung kegiatan pada malam hari ini, termasuk kedua presenter kita juga yang sudah bersama kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir, terima kasih, dan yang belum mengisi daftar hadir silakan diisi daftar hadir. Baik, sebelum memulai kegiatan, kita sedikit feedback atau mereview kembali yang sudah kita pelajari pada malam yang keempat, yaitu menentukan harga jual produk. Bapak Ibu kemarin malam Jumat ya, kita sudah belajar menentukan harga jual produk. Nah, di dalamnya ada pendekatan dalam menghitung harga jual. Selanjutnya, identifikasi biaya komponen produk, komisi agen, dan laba yang diharapkan. Selanjutnya, praktik harga menghitung. Nah, malam kemarin, presenter kita Bapak Sabto sudah memberikan perhitungan dalam bentuk aplikasi Microsoft Excel yang dikirim ke dalam di grup WhatsApp. Mungkin Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Saya nengok kemarin Ibu Mariani sangat aktif dan paham sekali untuk menyampaikan berapa harga trips per trip, berapa tips yang diberikan, dan aktif sekali Ibu Mariani dari kelompok Pokdarwis Kolorai. Baik. Sebelum memulai kegiatan, kita akan melihat dulu agenda pada malam yang kelima malam hari ini. Di layar monitor Bapak Ibu sudah tertera agenda hari kelima. Nah, pada pukul 19.15 tadi, kita rencanakan hingga pukul 21 presentasi dan diskusi. Malam ini ada presentasi dan diskusi mengenai pokok materi malam hari ini seperti yang sudah kami sampaikan malam kemarin tentang fotografi smartphone. Nah, semua kita punya smartphone, hampir semuanya kita punya smartphone. Nah, kita akan belajar malam ini mengenal fitur kamera di smartphone. Apa sih sebenarnya yang ada di situ? Selanjutnya teknik dasar fotografi. Kita sering foto. Nah, bagaimana teknik dasarnya? Malam ini kita akan belajar. Selanjutnya, praktik fotografi dengan smartphone. Nah, nanti presenter kita akan mengarahkan kita bagaimana cara melakukan praktik ini. Nah, setelah sesi presentasi nanti akan ada pertanyaan ya. Akan ada sesi pertanyaan, dilanjutkan dengan mungkin kuis nanti akan disampaikan juga nanti oleh Pak presenter kita. Bagaimana sih sebenarnya kuis malam hari ini. Baik. Dan untuk kegiatan terakhir yaitu penutupan kita pada malam hari ini, kita rencanakan pada pukul 21.40 waktu Indonesia bagian timur. Demikian agenda kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Selanjutnya, sebelum memasuki kegiatan, kita malam ini akan dipresentasikan kegiatan kita pada malam hari ini. Telah hadir seorang presenter yaitu bernama Bapak Agus Sugiarto. Nah, 4 malam yang lalu kita sudah bersama dengan Pak Sabto Siswoyo. Nah, pada malam hari ini kita akan dipandu oleh Bapak Agus Sugiarto. Nah, di depan layar Bapak Ibu sudah tertera nama beliau Bapak Agus Sugiarto
Agus Sugiarto biasanya dipanggil Sugi. Pak Agus ini dipanggil Pak Sugi, telah menamatkan pendidikan S1 Teknik Informatika di Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo pada tahun 2019. Dari tahun 2001 hingga sekarang pernah bekerja sebagai tenaga pengajar di SMK YPM 4 Sidoarjo. Nah, beliau juga ya guru ya, tenaga pengajar, menjadi fasilitator pengembangan ekowisata program IUCN di lereng Arjuna Pasuruan. Menjadi fasilitator pengembangan ekowisata Inflek Flores dan Maka Sidoarjo sebagai program pengabdian tahun 2010 mendirikan Forum Ekowisata Jawa Timur. Ekowisata Jawa Timur EJEF ya, dan hingga saat ini aktif pada pengembangan ekowisata di Jawa Timur. Nah, demikian sedikit biografi pemateri yang saat lagi akan berada di tengah-tengah, berada di depan kita, akan menyampaikan materinya tentang fotografi smartphone. Apa sih sebenarnya fotografi smartphone ini? Nah, sudah pukul 8:07 waktu Indonesia Barat. Untuk menghemat waktu, kita persilakan Pak Agus Sugiarto untuk menyampaikan materinya hingga nanti ke sesi diskusi. Oke, demikian Pak Agus. Kami serahkan kepada Pak Agus untuk menyampaikan diskusinya. Ya. Oke, terima kasih Pak Said atas waktunya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya teman-teman. Saya Sugi, biasa dipanggil, saya Agus Sugiarto, biasa dipanggil Sugi. Ini saya hanya berbagi informasi atau kita berdiskusi bareng-bareng dalam hal bagaimana memanfaatkan kamera handphone. Jadi sebenarnya sederhananya adalah saya akan bagaimana sih memanfaatkan kamera di handphone itu untuk hobi fotografi ataupun mencari data-data foto yang bisa kita pakai untuk di Instagram ataupun di Facebook ataupun sebagai bahan-bahan media yang ada sebagai promosi di kita sendiri. Nah, saya akan share. Oke. Oke. Jadi kenapa kita menggunakan fotografi menggunakan handphone? Karena handphone banyak orang sudah memilikinya. Jadi kalau kita menggunakan ini, saya kira sangat mudah sekali untuk kita pakai. Jadi handphone ini pertama adalah ringan, jadi kita bisa bawa kemana-mana. Terus kemudian fasilitas di handphone itu banyak juga sudah tertanam kameranya. Nah, terus kemudian kalau kita memfoto di kamera handphone ini, kita bisa langsung upload di media sosial kita. Jadi bisa kayak live gitu ya. Jadi daily activity ataupun kegiatan kita sehari-hari bisa kita foto, kemudian kita share di media sosial kita sebagai bahan promosi ataupun sebagai sharing produk ataupun sharing ilmu ke lain.
Maaf Pak Sugi, maaf suaranya dibuka, audionya itu di unmute itu, audio Pak Sugi. Audionya. Ya, oke Pak Sugi, oke. Silakan. Jadi saya ulang, dari mana tadi Pak? Halo. Jadi saya lanjut. Jadi ini semuanya ada kita pakai dengan menggunakan handphone. Jadi pertama adalah selalu bersihkan lensa yang ada di depan. Jadi ini yang kita gunakan menggunakan tisu ataupun menggunakan kain pembersih kacamata biasanya. Ini untuk menghindari debu ataupun ketika kita memfoto itu biasanya berkabut ya, karena biasanya kamera yang ada di handphone sedikit kotor. Jadi itu yang selalu bersihkan lensa. Gunakan kain yang halus ataupun tisu. Nah, yang kedua itu aktifkan grid 3x3 ataupun kisi atau garis kisi. Itu nanti akan saya tunjukkan cara share-nya bagaimana. Cara mengaktifkan grid 3x3-nya. Itu gunanya apa untuk mengaktifkan grid 3x3 ini atau di garis kisi ini? Sebenarnya untuk memudahkan kita dalam hal memposisikan sudut atau angle kamera yang ada di foto. Jadi kita lebih nyaman. Jadi lebih terbantukan untuk garis kisi ini. Nah, yang ketiga adalah kita selalu menggunakan 2 tangan untuk mengambil foto. Biar apa? Biar stabil. Jadi ini akan memudahkan kita kalau kita memfoto apapun yang ada. Jadi selalu gunakan dengan 2 tangan. Nah, Mas Sugi, sebentar ya, Mas Pak. Sugi. Ada gema, bisa mungkin ada back sound suaranya. Iya, karena saya 2 itu Pak. Iya, soundnya dikecilin ya. Satunya itu mungkin di off-kan soundnya aja supaya jangan masuk. Ya, oke. Oke. Soundnya di off-kan yang satu terbuka karena menggema sekali masuk ke ke perangkat di semua pesertanya. Iya Pak. Oke. Baik Pak, silakan. Oke, saya akan share dari kamera handphone saya, dari Zoom yang dari handphone. Mohon izin. Ya Pak, silakan Pak. Saya harus close ini dulu. Sebentar. Oke, tidak bisa ternyata di-share. Jadi harus mengaktifkan kamera depan. Jadi pertama, mungkin kalau bisa, atau nggak bisa ya ini Pak? Nggak kelihatan. Sorry. Iya, tapi sepertinya suara bisingnya ini udah mulai mengecil. Ya. Sudah mulai mengecil. Kalau dijauhkan itu soundnya, dijauhkan antara satu perangkat dengan perangkat yang lain itu mengecil suaranya. Iya Pak. Nah, ini sudah sama sekali sudah nggak ada ini, mengecil sekali. Jadi kita gunakan aja yang ada di layar. Nanti saya dibantu oleh Mbak Susi nanti pas terakhir cara mengaktifkan gridnya Pak. Iya, Jadi boleh. Jadi mungkin harus selesaikan di share screen yang ada di laptop saya. Iya, boleh. Oke, saya lanjut Pak ya. Oke, di share screen aja Pak. Ya. Jadi itu kita sudah mengaktifkan grid, misalnya kita sudah mengaktifkan grid 3x3, itu adalah lebih memudahkan kita dalam memfoto. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita akan mempelajari beberapa teknik. Jadi kita teknik dasar aja menggunakan handphone, karena handphone mudah dikendalikan juga. Terus kemudian kamera, fitur yang ada di kamera itu akan tergantung dari aplikasi yang dibawa oleh jenis handphonenya. Jadi ada beberapa kayak Oppo ataupun Vivo atau Samsung atau iPhone, itu akan berbeda-beda fasilitasnya. Jadi kita hanya memanfaatkan hanya di grid kisi-kisi aja, aktifkan ini aja dulu. Nah, itu untuk memudahkan kita dalam hal memfoto saja sih.
Oke. Yang pertama ini adalah teknik fill the frame. Jadi memenuhi objek yang ada di frame. Jadi frame itu yang satu file ini adalah satu frame. Jadi mengisi penuh frame ini atau bingkai ini dengan objek yang kita harapkan. Nah, dari sini sebenarnya apa fungsinya adalah komposisi di mana kamu dapat memenuhi foto kamu ini dengan objek ini adalah untuk mengaktifkan ataupun memunculkan bahwasanya objek ini biar dapat secara langsung kayak gitu. Jadi kayak mendekatkan lebih dalam. Jadi itu. Jadi lebih kelihatan. Ini biasanya kita pakai yaitu dengan menu foto makanan. Jadi biasanya food fotografi ataupun di human interest ataupun dengan bahasanya close up dengan model atau dengan manusia. Itu biasanya kita close untuk mencari sudut yang paling berkarakter di wajah manusia itu sendiri ataupun di objek wanita ataupun laki-laki. Jadi itu biasanya kita pakai untuk di teknik fill the frame itu. Jadi untuk memunculkan yang lebih detailnya seperti itu. Ya kalau kita bilang biasanya close up. Nah ini yang di teknik pertama. Teknik kedua adalah teknik bingkai dalam bingkai. Jadi frame with the frame ini adalah kita memfoto ini sebenarnya adalah utama saya targetnya ada di bapak yang duduk ini. Cuman saya akan memfoto dari sudut yang ada bingkainya. Ini saya pakai ada jendela. Jadi saya memfoto. Jadi bingkai yang paling luar ini adalah satu frame foto ini. Nah, bingkai di dalam bingkai. Jadi saya menguatkan karakter yang ada di dalam bingkai kaca ini. Nah, jadi ini sebenarnya apa? Memanipulasi mata juga untuk masuk ke dalam bingkai itu. Jadi mempercantik bingkai ini sih sebenarnya. Jadi kita pakai bisa dengan alam, misalkan kita pakai landscape, itu atau pemandangan ataupun tentang alam, itu kita kanan kirinya biasa kita pakai dengan tanaman, tapi di kejauhan ada sebuah kapal yang sandar. Nah itu juga kita sebut dengan bingkai dalam bingkai. Jadi frame-nya ini bisa berkat dari tanaman ataupun dari orang yang lagi berdiri di kanan kiri. Terus kemudian kita sebenarnya bidik yang ada di tengah. Itu bisa kita pakai dengan teknik ini, bingkai dalam bingkai. Ini sebenarnya menguatkan karakter juga. Jadi membantu kita tertuju pada objek yang kita bidik. Itu teknik yang kedua. Teknik yang ketiga, itu kita sebut dengan teknik rule of third atau grid tadi, atau 3x3 tadi. Jadi ini sebenarnya adalah teknik ini untuk kita memposisikan foto itu dengan alat bantu yang saya sebut tadi yang di depan, yaitu garis kisi. Jadi kita mengaktifkan garis kisi. Jadi kalau kita aktifkan garis kisi itu, di layar handphone akan muncul garis seperti ini. Nah, jadi kayak ini. Nah, ini akan disebut dengan golden spot. Golden spot dalam artian adalah foto yang akan kita bidik, objeknya, itu bisa kita tempatkan di titik di sini, ataupun di titik di sebelah sini, di sebelah kirinya, ataupun di sebelah kanannya, atau atas garis ini, ataupun di atas sini. Jadi ini disebut dengan golden spot, atau titik yang bagus, yang paling bagus untuk memposisikan objek foto, kalau kita mau memfoto. Itu. Jadi ini saya foto dengan teknik menggunakan fill the frame, jadi lebih dekat, pot bunga ini, saya foto lebih dekat. Kayak gitu. Terus kemudian saya pakai juga, ini foto yang di atas kanan, ini saya sebenarnya memunculkan terasnya sama patung ini. Jadi saya dua titik ini saya pakai bersamaan. Jadi ini saya sebenarnya adalah memunculkan patung ini lebih berkarakter sama teras depan rumah ini. Jadi saya sebenarnya memunculkan dua objek yang secara bersamaan. Jadi ini sebenarnya menambah, mempercantik foto itu sendiri. Jadi orang lebih mudah dilihat.
Terus kemudian teknik ini bagus untuk memposisikan kita pada garis air. Garis air dalam artian adalah horizontal. Jadi kayak gini, jadi kita nggak miring, sedikit miring atau sedikit kanan. Kalau misalkan kita ingin posisi garis pantai, itu akan mudah menggunakan garis ini, garis kisi. Ya, jadi kita memakai teknik rule of third ini bisa kita pakai untuk melihat horizontal kita yang tidak miring. Jadi posisi yang bagus lah, yang ideal. Itu di teknik yang ketiga. Ini yang sederhana sebenarnya, memaksimalkan kamera foto biar mudah dilihat ataupun enak dilihat. Ini semuanya yang foto yang saya ambil adalah menggunakan handphone saya juga. Terutama yang ada di Facebook saya banyak sekali dari handphone. Ataupun di Instagram saya nanti saya share. Next. Terus kemudian teknik yang berikutnya, ini kita menggunakan teknik garis. Kalau di bahasa Inggris biasanya the leading of lines. Jadi kita menggunakan garis untuk menonjolkan objek yang kita mau bidik. Jadi sebenarnya saya mau bidik si empu ini yang lagi menulis ataupun lagi baca di internet mereka atau di laptop dengan bantuan garis yang ada di meja, terus kemudian di kaca. Jadi sebenarnya mengarahnya pada Mbak yang wanita ini yang saya foto. Jadi mengarahkan kita, mata kita untuk fokus pada orang ini. Objek yang saya inginkan sebenarnya adalah Mbak ini duduk untuk bekerja. Nah itu. Jadi dalam artian saya menyajikan bahwasanya ini bisa dipakai untuk melakukan kerja sambil ngopi di tempat ini. Nah, sebenarnya pesan yang saya sampaikan itu dengan cara leading of lines ini atau menggunakan garis untuk menonjolkan objek. Seperti itu. Kemudian teknik berikutnya adalah teknik the rule of odds. Jadi ini gambar itu lebih menarik secara visual ketika kita ada jumlah subjek yang ganjil. Jadi kalau hanya satu itu kayaknya nggak menarik kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita tutup, kita biasanya saya lebih cenderung ke lebih genap, lebih ganjil maksudnya. Jadi lebih banyak, ada 3 atau 5 atau 7 ataupun banyak, tapi kita fokus satu foto yang bisa kita ambil. Jadi kalau misalkan ini hanya satu akan nggak terlalu bagus. Terus kedua nggak juga kurang bagus, dan 3 itu akan lebih menarik. Jadi sebenarnya kita menarik untuk mengajak orang menikmati foto itu sendiri sih sebenarnya. Jadi feel-nya harus kita lihat dulu di objek yang mau kita foto. Itu, meskipun hanya menggunakan kamera handphone. Nah, ini yang teknik terakhir. Jadi kita akan diskusi hanya di 5 teknik ini. Jadi ini adalah teknik simetris. Teknik simetris ini saya menggunakan garis-garis. Jadi yang di foto kiri ini sebenarnya adalah meja. Jadi saya membuat garis horizontal, vertikal. Ini saya menggunakan garis semuanya. Jadi orang akan, menarik nih, kayak gitu. Jadi orang akan 1-5 detik pengen lihat foto itu akan, bagi fotografer akan luar biasa. Apalagi dia akan berlama-lama melihat foto itu. Nah itu yang lebih menariknya akan di situ, hasil dari kita di foto dan bisa lihat. Kayak gitu. Terus kemudian yang di kanan saya juga menggunakan lines juga atau simetris, yaitu dengan terasnya, terus kemudian dengan tanaman ini. Jadi sebenarnya ini juga saya menggunakan teknik simetris karena saya mengajak orang yang mau melihat foto ini juga nyaman, asri. Jadi sebenarnya mempertahankan mereka 5 detik untuk menikmati foto saya, yaitu dengan foto pakai garis. Ini adalah mengajak mereka untuk sebentar untuk melihat di foto itu sendiri. Nah, itu adalah beberapa teknik yang bisa, yang secara dasar kita menggunakan foto. Tapi kalau teman-teman udah paham tentang sudut angle juga akan lebih bagus lagi. Jadi ada beberapa sudut foto itu kalau kita misalkan
menggunakan sistem, oh kalau kita mau foto seseorang, gitu ya, terus kemudian di seseorang ini ternyata orangnya pendek, jadi kita jangan melihat fotonya dari memfotonya dari jangan garis pandang mata namanya. Jadi jangan sejajar dengan yang akan kita foto, tetapi kita ngambilnya lebih ke bawah dari orang yang akan kita foto, yang orang yang sedikit pendek tadi. Biar apa? Kita memperlihatkan jenjang kakinya. Jadi orang tersebut akan kelihatan. Nah, itu teknik-teknik dasar sih sebenarnya dari sudut pandang. Itu. Begitu Pak Said. Mungkin ada pertanyaan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Sugi sudah memaparkan presentasinya berkenaan dengan fotografi smartphone barusan. Terima kasih juga kepada peserta yang sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Sugi barusan. Nanti bila ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan ya, bila ada pertanyaan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Sugi barusan, bisa ditanya langsung ke Mas Sugi. Mungkin ada hal-hal yang memang masih kurang dimengerti atau dipahami, teknik-teknik dasar fotografi atau mengenal fitur kamera smartphone. Pada Bapak Ibu bisa bertanya langsung dengan membuka audio atau videonya, atau juga di ruang chat juga bisa, di chat di samping, agar kita bisa bertanya kepada Pak Sugi dan Pak Sugi bisa menjawabnya dengan baik. Baik, Bapak Ibu semuanya peserta dari Desa Klorai, training pada malam hari ini tentang fotografi dan smartphone. Sesaat lagi Pak Sugi juga akan menjelaskan kembali bagaimana sih sebenarnya teknik-teknik. Saya juga tidak terlampau pahami ini teknik ya sebenarnya, ini orang-orang fotografer yang sangat mengerti tentang hal ini, fitur-fitur kamera. Nah, mungkin saja para peserta di sini masih yang kurang memahami mungkin ya. Kami coba minta lagi Mas Sugi untuk men-share screen lagi layar HP-nya untuk pengaturan garis kisi 3x3 tadi. Mbak Susi, maaf Pak Sugi. Nah, yang seperti ini. Nah, di-share. Jadi para peserta bisa melihat grid ini sebenarnya ada di sini. Ada di kolom biru ini. Nah, ini yang akan diatur seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, ini grid ini akan diatur. Kami minta kepada Pak Sugi bisa menjelaskan lebih rinci lagi tentang ini nantinya. Nah, agar peserta kita benar-benar memahami ini nantinya. Oke ya, kami persilakan Pak Sugi. Oke Pak. Ya. Jadi cara mengaktifkan grid tadi ataupun garis kisi kalau di bahasa Indonesia, kalau kamera handphonenya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau itu dia akan cenderung screen-nya mana? Ya. Nah, jadi kita akan aktifkan kamera. Jadi klik kameranya. Terus kemudian nanti akan muncul di pengaturan atau setting. Nah, di pengaturan setting itu klik saja. Jadi nanti akan ada submenu yang namanya grid kalau di bahasa Inggris. Tapi kalau
di bahasa Indonesia akan ada namanya garis kisi. Jadi garis kisi yang di lingkar ini, yang di lingkar, yang di kanan, nah grid itu kalau di bahasa Inggris, tapi kalau di bahasa Indonesia akan disebut garis kisi 3x3. Nah, tinggal klik itu aja. Nah, itu akan muncul seperti tampilan yang ada di kiri. Itu ada garis, nah, garis 4 garis itu. Yang satu sama yang horizontal, vertikal, dan ya itu yang akan muncul. Jadi itu akan memudahkan kita untuk dalam memfoto. Nah, oke, kalau sudah, apa ini kebanyakan teman-teman pakai handphone semua? Jadi takutnya pakai handphone, jadi pasti akan itu. Oke. Saya coba akan di share di handphone saya. Masih belum aktif share screen-nya. Atau diaktifkan co-host saya, Mbak Susi. Oke. Ternyata nggak muncul. Sebentar. Wah, nggak bisa. Ternyata nggak bisa, Mbak. Oke. Jadi akan saya lanjut kalau gitu. Jadi teknik yang angle tadi sebenarnya ada, mungkin bisa saya sharekan yaitu di sini. Jadi ini foto, sebenarnya orangnya sedikit pendek, terus kemudian pengen difoto. Mas gimana ya? Terus saya bantu dengan teknik yang ini. Jadi saya memfoto menggunakan teknik angle mata kodok namanya. Kita sedikit duduk atau dari bawah. Nah, ini untuk memperlihatkan jenjangnya orang ini. Padahal orangnya pendek. Jadi akan kelihatan itu. Itu yang teknik-teknik yang sederhana. Jadi angle ataupun sudut pandang yang dari bawah. Terus kalau misalkan kita bikin yang nyari yang teknik simetris dan garisnya adalah sesuai dengan garis mata, yaitu kita biasanya berdiri sejajar dengan kita, baru kita foto. Itu akan berbeda hasilnya. Nah, kalau misalkan pengen yang hasilnya seperti, nah ini, oke. Saya akan foto lagi. Nah, kalau ini sebenarnya dari atas. Jadi saya memperlihatkan, jadi ini ada 2 teknik yang saya pakai. Sudut angle dari atas, terus kemudian fill the frame. Jadi saya lebih fokus ke makanan ini, makanan kikil. Ini kikil jadi makanan tradisional yang biasanya disajikan di daerah Surabaya. Nah, ini untuk memperlihatkan isi dari itu lebih dalam. Jadi ini dari atas. Saya fotonya dari atas. Kalau dari samping sejajar dengan mangkok, nggak kelihatan dari isinya nanti. Nah, sebenarnya sederhana itu. Nah, ini juga saya memfoto bunga kopi. Ini saya pakai juga lines ya. Jadi menggunakan teknik lines. Jadi garis lurus ke belakang. Ya ini sebenarnya lines yang saya sebut tadi. Nah, caranya ini, saya ngajarin foto dari teman. Jadi ini teknik-teknik yang bisa kita pakai.
gitu. Nah, ini juga lebih di atas. Ini lebih dalam, lebih masuk close up ini. Jadi bisa kita zoom ataupun kita dekatkan dengan objek. Gitu. Itu untuk hasil-hasil. Nah, yang ini juga lines sederhana. Saya menggunakan garis-garis alami. Yaitu dengan garis ada parkir, ada sepeda motor parkir, kemudian ada tangga, terus kemudian ada bambu. Sebenarnya memperlihatkan luasnya sebuah area ini. Nah, ini sebenarnya sederhana, tapi akan lebih mudah dan menarik untuk dilihat. Jadi kita mau foto posisi. Nah, ini yang bisa diaktifkan grid itu untuk lebih lurusnya mana kayak gitu. Jadi nggak miring maksudnya. Nah, ini juga sama. Saya menggunakan lines. Nah, ini saya memperlihatkan isi dari gelas. Jadi ini wedang rempah. Jadi untuk foto untuk hasil promosi menu-menu yang biasa disajikan oleh warung pendopo kembang kopi. Kebetulan saya ngelola ini. Jadi saya menggunakan teknik pencahayaan alam. Ini ada sinar matahari yang masuk, langsung saya taruh sini, jadi lebih gelap belakangnya. Ini saya pakai kamera handphone juga. Ini sejajar dengan gelas kamera saya lebih dekatkan. Jadi untuk memperlihatkan menu yang ada di bawah, di dalam. Jadi ada serai, ada daun. Ini yang orang sedikit kan nelan ludah lah sebenarnya gitu. Nah, kalau yang homestay kayak gini, misalkan itu, jadi saya sedikit mundur ke belakang untuk memperlihatkan bahwasanya ada foto untuk di indoor. Ini menggunakan handphone juga, semuanya. Nah, semacam ini. Nah, ini juga frame, jadi frame dari jendela, jadi lebih menarik untuk fokus pada pemandangan yang ada di luar. Seperti itu, Pak Said, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Sugi sudah membahas barusan beberapa hal tentang smartphone, fotografi dan smartphone. Barusan ada pertanyaan dari Bapak Jamil Labuha. Nah, pertanyaannya sudah tertera di depan monitor kita bersama. Dari Pokda Juangan pertanyaan, mohon bisa diulang tentang teknik simetris. Nah, Pak Jamil Labuha, Jamain Labuha, masih kurang memahami tentang teknik simetris. Nah, kira-kira bagaimana teknik simetris ini? Nah, mungkin Pak Agus Sugiarto bisa langsung menjawab teknik simetris ini bagaimana, bla 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 bla. Karena nanti kita akan minta lagi beberapa pertanyaan dari peserta. Nah, silakan Pak Sugi. Saya nggak paham mengenai teknik-teknik ini, Pak. Silakan, Pak. Iya. Oke. Untuk teknik simetris, Pak ya. Oke, untuk teknik simetris, saya ulang lagi dengan share screen. Untuk teknik simetris, Pak, jadi ini adalah untuk bagaimana kita memfoto objek ini menggunakan banyak garis yang ada tersedia. Itu biasanya kayak jendela. Jadi kita pakai garis-garis ini sebagai mempercantik objek itu sendiri. Jadi kita pakai dengan teknik simetris ini untuk memperlihatkan objek yang akan kita fotokan. Jadi kayak semacam saya ini foto, sebenarnya foto di meja ini sebenarnya, tapi saya memasukkan objek yang ada di atas. Ya. Saya ulang lagi.
Oke. Jadi ini foto Pak yang jadi saya pakai garis-garis ini. Ini adalah teknik simetris. Jadi saya menggunakan foto pakai simetris. Jadi simetris yang horizontal atau vertikal dan lain sebagainya. Ini sebenarnya adalah memperkuat objek yang akan kita bidik sih sebenarnya. Jadi menggunakan garis-garis ini. Jadi kalau misalkan ini di meja, jadi saya menggunakan foto meja ini sebagai garis pertama. Terus kedua di atasnya jendela kanan kiri gitu. Itu. Terus kemudian untuk yang di samping kanan, nah ini saya juga menggunakan simetris, itu ada di atap. Terus kemudian dengan garisnya tanaman. Jadi ini yang saya pakai untuk memperlihatkan satu keutuhan rumah ini lebih menarik untuk dilihat. Jadi itu yang saya pakai untuk memperkuat objek yang saya bidik. Jadi ini yang teknik simetris. Jadi ada garis-garis ini sebenarnya menarik mata untuk melihat itu. Itu Pak Said. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugi sudah menjawab pertanyaan Pak Jamain Labuha yang barusan bertanya tentang simetris. Nah, saya membaca di chat ada juga pertanyaan Pak Jamil. Tadi Pak Jamain, sekarang Pak Jamil. Nah, Pak Jamil Labuha sudah tertera di depan monitor kita. Jamil Labuha dari Pogdaris Kolorai juga. Beliau bertanya, apakah ada perbedaan dengan cara pemotretan sunset? Nah, ini Pak Jamil mungkin sering motret sunset ya di Kolorai, di sana jelas sekali. Apakah ada perbedaannya cara-cara teknik-teknik yang kita sampaikan ini? Nah, mungkin Pak Sugi Agus Sugiarto bisa menjawabnya. Silakan Pak. Iya Pak, terima kasih Pak Jamil Labuha. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan dengan cara pemotretan sunset? Saya kira tidak ada perbedaan, Pak. Cukup sederhana sebenarnya. Jadi kalau saya akan tunjukkan, saya akan izin share screen lagi. Saya izin share screen. Jadi ini sebenarnya adalah, bisa dilihat ya, ini adalah foto saya di sini. Jadi hasil foto saya. Sudah kelihatan, Pak? Nah, ini yang saya tampilkan ini adalah foto menggunakan handphone, Pak. Jadi cukup sederhana. Jadi kita foto di layar. Nah, layar kamera itu akan ada meredupkan, Pak, cahaya. Itu kita tutup saja. Jadi kita geser lebih redup. Jadi sebenarnya kalau terlalu cerah, dia akan kelihatan cerah. Kayak gitu akan nggak bagus kalau misalkan itu. Jadi kita tutup saja. Jadi cenderung akan kita geser keredupannya. Jadi sederhana. Ini yang saya pakai juga pakai kamera handphone Samsung. Kebetulan juga barusan dapat foto kemarin. Besar. Nah, ini saya pakai itu, terus kemudian dengan garis pantai juga rata air juga. Nah, itu yang saya pakai. Jadi sebenarnya hampir sama, Pak. Grid atau garis kisi itu sangat membantu untuk meluruskan ini, Pak, biar kelihatan bagus. Jadi kalau foto sunset, itu pertama kita pakai yang grid tadi, simetris, itu kita pakai ini, Pak. Lurus tidak garis airnya, misalnya garis permukaan laut. Nah, itu akan memudahkan kita. Terus kemudian yang kedua, di layar itu kita redupkan. Jadi akan kelihatan gelap. Nah, itu akan mereduksi cahaya yang terlalu banyak masuk. Karena kita melawan sinar matahari. Nah, kalau gini, kalau misalkan saya nggak pakai, kita redupkan, dia pasti seperti ini, Pak. Dia kelihatan nggak terlalu menonjol. Ini juga di waktu yang sama saya memfoto. Kalau saya fokus di ini, dia akan kelihatan ini.
karena nggak saya redupkan. Kalau saya redupkan, batang ini akan kelihatan jadi siluet saja, akan gelap. Seperti itu, Pak Jamil. Nah, ini juga hampir sama. Saya menggunakan teknik tadi, garis kisi, biar membantu saya untuk rata airnya lebih lurus. Seperti itu, Pak Jamil. Semoga terjawab. Itu. Baik, terima kasih Pak Sugi sudah menjawab pertanyaan Pak Jamil Labuha ya. Saya rasa ini andalan dari apa ya, andalan foto yang bisa kita ambil di Kolorai, karena Kolorai sangat indah sunsetnya di sore hari apabila kita memotretnya. Nah, tadi mungkin Pak Jamil Labuha menanyakan tentang itu ya. Saya pernah di Kolorai memotret juga. Oke, baik. Ya, terima kasih juga Pak Jamil Labuha sudah mengomentarinya. Selanjutnya teman-teman yang lain dari Pokdarwis Kolorai ada yang mau bertanya ini? Karena kita lihat sudah banyak sekali tim yang masuk, teman-teman dari hampir semuanya ini ya. Sudah ada yang masuk, mungkin mau bertanya. Ibu Mariani yang aktif juga ini, ada kayak ingin ditanyakan pada malam hari ini? Atau Pak Fayakun juga bisa bertanya. Kalau tidak bisa dibuka audionya atau videonya, bisa melalui chat seperti Pak Jamain dan Pak Jamil Labuha. Nah, kira-kira apa sih yang terasa masih penasaran, ini bagaimana sih? Apa sih? Nah, saya ingin menjelaskan sedikit. Kenapa kita masuk ke dalam, kita ini training Pokdarwis, training pariwisata. Kenapa sih kita ini belajar tentang fotografer, tentang smartphone juga? Nah, hampir di setiap saat, hampir di setiap di semua destinasi itu ditampilkan keindahan alamnya sehingga bisa menarik para wisatawan. Nah, saya nengok di sini mungkin Pak Fayakun ya. Pak Fayakun, apakah mau bertanya, Pak Fayakun? Silakan Pak, kalau misalnya mau bertanya, dibuka videonya atau audionya, atau boleh juga di chat di ruangan chat di samping. Nanti kita minta Pak Agus Sugiarto untuk menjawab pertanyaannya. Adakah yang mau ditanyakan Pak Fayakun? Silakan Pak Abu bertanya. Atau ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Silakan. Mungkin saya tambahin, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Mohon izin. Ya, mungkin ada yang baru gabung atau itu. Jadi kenapa sih kita belajar di fotografi menggunakan handphone? Yang pertama kan tadi yang saya sebut di awal. Jadi handphone ini semua bawa, semua punya. Banyak yang memiliki handphone. Satu orang itu pun kadang udah punya 2 hampir kayak gitu ya. Jadi semuanya lebih mudah. Nah, kenapa kita bisa memanfaatkan kamera ini? Pertama adalah handphone itu ringan, jadi kita bisa bawa kemana-mana. Terus kemudian nggak berat. Kalau misalkan dengan menggunakan kamera yang ini kan lebih berat. Jadi berat, gede dimensinya. Jadi saya harus bawa tas tersendiri. Kalau dengan handphone kan pasti di saku, itu aja. Nah, jadi momen-momen yang kalau kita melakukan aktivitas ataupun di situ kita bisa langsung foto, kesimpan di handphone, terus kemudian secara langsung itu secara instan bisa kita kirim di medsos kita untuk menjadi bahan promosi kita. Apalagi kalau teman-teman traveler itu biasanya setiap saat dia butuh foto apa aja yang dia pandang sangat-sangat memorable atau sangat menarik, dia foto. Nah, itu bisa di-share langsung di medsos secara langsung. Nah, kalau yang di kamera kayak gini, nah kita harus butuh namanya, kita harus pindah ke memorinya ke laptop, terus kemudian kita upload. Jadi nggak terlalu efektif. Jadi kenapa kita menggunakan handphone? Itu tadi, lebih efektif, ringan, gampang dibawa kemana-mana, setiap orang juga punya. Nah, sederhananya, tekniknya kayak apa sih biar foto itu mudah atau istilahnya menarik untuk dilihat meskipun menggunakan
handphone. Jadi hanya pakai kamera smartphone. Nah, itu bisa teman-teman lihat hasil foto, biasanya saya upload langsung ke Instagram saya. Itu yang saya share tadi itu sebenarnya hasil foto-foto yang menggunakan handphone. Itu. Ada beberapa yang tidak pakai handphone, yaitu yang biasanya saya saya zoom dan memperlihatkan yang jauh, jarak jauh juga. Ada yang nggak pakai kamera handphone. Kayak gitu. Terima kasih. Baik, Pak Sugiarto sudah memberikan beberapa informasi ke kita. Sebenarnya apa sih tujuan? Apa sih kenapa kita belajar memakai smartphone dan kenapa harus dengan smartphone? Barusan Pak Sugi sudah memaparkan apa sih sebenarnya, apa tujuannya. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, tadi Pak Fayakun sepertinya sudah bertanya ya. Pak Fayakun sudah bukan bertanya, sudah membuka videonya. Pak Fayakun sudah membuka videonya. Apakah Pak Fayakun masih ada di ruang di pertemuan kita ini? Oh, masih ada. Nah, Pak Fayakun kalau memang masih ada kiranya bisa bertanya langsung kepada pemateri kita, Pak Agus Sugiarto. Atau jika tidak bisa atau susah ya, mungkin sinyal di sana agak terkendala saat ini, cuaca mungkin, bisa chat di ruangan di sebelah kanan alat komunikasi Bapak Ibu. Nah, bagi peserta yang belum melakukan mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir, link sudah terkirim di samping. Selanjutnya Ibu Mariani mungkin ya, Ibu Mariani sangat aktif ini malam kemarin kami lihat. Mungkin malam ini mau bertanya lagi kepada Pak Agus tentang bagaimana sih teknik-teknik tadi yang sudah dipaparkan. Sudah dipaparkan oleh Pak Agus Sugiarto tadi, mungkin masih ada kurang jelas atau bagaimana, silakan silakan dipertanyakan kepada Pak Agus Sugiarto. Mohon teman-teman dari Pogdarus Juanga, Pogdarus Kolorai, ada yang ingin bertanya? Ibu Rusmani mungkin, Ibu siapa? Ibu Mutia, ada yang ingin bertanya, bisa di-chat di ruangan samping. Oke ya, Bapak Ibu, mungkin sinyal mungkinnya susah ya, sinyal koneksi di sana susah untuk membuka video atau audionya karena kondisi mungkin gerimis di sana. Jika memang tidak bisa melalui video audionya, bisa di ruangan chat di samping. Baik, Bapak Ibu. Jika tidak ada, mungkin kita lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Nah, ini Bapak Rizaldi S. Musanif masih meminta link. Link sudah kami kirim dari Rizaldi S. Musanif. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan saja dengan praktik ya, Pak Sugi, karena ini peserta kita tidak ada yang bertanya, mungkin mereka masih mau dengar terus tentang praktik ini. Nanti mungkin di sela-sela kita berdiskusi tentang praktik smartphone ini, mereka akan bertanya lagi, nanti kita akan jawab pertanyaan mereka. Nah, sekarang ini kita lanjutkan saja dulu dengan materi praktik. Silakan Mas Sugi untuk mempresentasikannya. Oke, kami silakan untuk maaf ya Pak Sugi. Ya, terima kasih Pak Said. Saya sebenarnya mau praktek dengan handphone saya yang ada di Zoom. Ternyata memang belum bisa share screen. Jadi harapannya memang bisa share screen. Tapi sampai saat ini masih belum. Jadi apa kendalanya Pak kira-kira?
Yang di sini biasanya muncul itu Pak, ada screen. Nah ini nggak muncul. Oh iya. Mungkin teman-teman kita di apa ya di Kolorai mungkin apakah nanti bisa ada kendala seperti itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan kalau mereka ada kendala itu gimana? Ya, kalau misalkan ada pertanyaan, bisa kendalanya atau apa, mungkin saya bisa memperlihatkan cara-cara yang sederhana aja yang ada di Instagram saya. Jadi bisa dilihat. Kalau diizinkan, Pak. Ya, silakan Pak, silakan. Untuk Ya. kita isi waktu supaya bisa mereka lebih jelas lagi menanggapinya. Silakan Pak. Jadi ini juga salah satu teknik juga. Nah, yang ini sebenarnya juga sama, teknik lines, terus kemudian teknik field the frame tadi. Nah, yang ini saya pakai kamera, sebenarnya bisa dengan kamera handphone. Tapi kalau yang ini cenderung nggak bisa untuk di handphone karena kalau saya memfoto seseorang dengan jarak dekat, orang yang saya foto akan sedikit risih. Nah itu kalau misalkan yang temannya sendiri difoto dengan candid atau pura-pura difoto dari dekat akan lebih enak, dapatnya juga asik. Juga bisa sebenarnya dengan menggunakan teknik field the frame. Jadi wajah ini langsung memenuhi sebuah frame ini keseluruhan, hampir 80% lebih dekat. Gitu. Nah, ini yang tadi juga sama. Nah, ini juga sama. Saya pakai. Ini semuanya pakai handphone, yang ini juga pakai handphone. Nah, ini saya juga pakai handphone. Jadi ini sunrise, terus kemudian matahari, saya tutup di bunga, jadi saya foto. Nah, ini yang tantangan kalau kita foto lebih dekat itu adalah shaking, bergerak-gerak. Kalau kita megang handphone itu, nah ini yang harus stabil. Jadi kenapa saya menyarankan untuk memegang handphone itu dengan dua tangan untuk mengambil foto. Jadi itu bisa langsung kayak gini langsung bisa. Nah itu akan lebih memudahkan kita dalam memfoto. Itu Pak. Jadi itu ini juga yang tadi teknik yang bilangan ganjil yang biasanya ada 3. Nah ini yang saya pakai untuk memunculkan bunga yang. Nah itu Pak Said. Jadi saya kira itu. Atau saya yang tanya, saya kasih tugas Pak. Ya, silakan Pak dilanjutkan. Seperti tadi kita sampaikan, sampai kepada praktik, langsung dilanjutkan kepada tim atau peserta kita yang ada di Kolorai untuk dilakukan praktik fotografi sampai dengan akhirnya kegiatan kita ini nanti. Silakan Pak Sugi. Ya, jadi saya akan memberikan tugas ke teman-teman. Jadi tugasnya adalah, sebentar saya share screen. Nah, tugasnya adalah, ini tugas perorangan. Nah ini jadi bisa buatlah foto yang menarik dari lingkungan sekitar. Jadi misalkan objek wisata yang ada, terus kemudian homestay, atau kegiatan warga sehari-hari, memperbaiki jaring, ataupun mengeluarkan perahu untuk mau berangkat ke laut. Nah, itu semua bisa kita foto. Terserah teman-teman
Jadi temanya juga terserah. Yang penting bisa nilai foto itu kuat dari teknik-teknik yang saya sajikan tadi. Nah, gunakan beragam teknik pengambilan foto seperti yang udah tadi. Terus kemudian kirimkan foto yang kamu anggap paling bagus ke grup WhatsApp Pak Darwis, teman-teman. Nah, satu orang itu maksimal mengirimkan 2 foto. Ya. Satu orang maksimal mengirimkan 2 foto terbaiknya. Ya. Terus kemudian dikirim ke WhatsApp, nanti disertai dengan penjelasan singkat. Itu tentang apa fotonya, jadi ada captionnya, nama dan captionnya. Apalagi ada lokasinya di mana, itu akan lebih membantu. Nah, terus kemudian itu nanti akan dikirim ke WhatsApp dan diteruskan ke saya, nanti akan saya nilai. Nah, dari sekian banyak peserta yang dari Kelura ini, nanti akan saya ambil 2 foto terbaik untuk mendapatkan hadiah. Nah, itu Pak Said. Sekian. Baik Pak Sugi sudah memberikan tugas kepada peserta kita untuk esok hari. Nah, Bapak Ibu yang berada di Desa Juanga mungkin mau bertanya tentang tugas yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Sugi. Kira-kira adakah yang belum dipahami? Karena besok tugas ini akan dikumpulkan. Nah, saya rasa tadi di poin nanti bisa ini kembali ya Pak. Tugas tadi itu mungkin bisa di screen ulang kembali, dikirim kepada kepada Pak Darwis Klorai. Mungkin bisa di-share ya Pak ya, bisa di-share kembali tugas-tugas tadi itu, biar kita bisa lebih mendalami lagi. Karena kalau sekaligus kita paparkan, mungkin ada yang kendala teknis mereka di sana tidak bisa melihat, nanti kita akan lebih spesifikkan lagi kepada mereka. Silakan Pak Sugi di-share kembali ya, di-share kembali tugas. Ini Pak, tugasnya saya ulang lagi. Ya, boleh Pak, silakan. Ya, jadi tugas perorangan ini, sebenarnya tujuannya tugas perorangan ini sebenarnya untuk apa sih nanti? Nah, ketika kita sudah mengumpulkan foto-foto terbaik ini harapannya adalah bisa kita pakai menjadi bahannya teman-teman di media sosialnya Pak Darwis di Klorai. Gitu Pak. Jadi sebenarnya itu nanti tujuannya. Jadi teman-teman udah praktekkan teknik-teknik tadi dan bisa langsung bisa kita pakai foto itu untuk kegiatan promosi pariwisata yang ada di sana. Nah, saya ulang lagi tugasnya sederhana. Jadi buatlah foto yang menarik dari lingkungan sekitar. Foto apa aja, pemandangan ataupun manusia, ataupun budaya, ataupun homestay, ataupun pemandangan sekitar dan keseharian masyarakat di situ bisa di-capture atau bisa difoto sebanyak-banyaknya. Pilih yang terbaik sesuai dengan tema yang dipakai. Gunakan teknik yang sudah saya jelaskan tadi, terserah pakai tema apa, teknik apa. Nah, itu bisa dikirimkan. Nah, maksimal satu orang itu mengirimkan 2 file atau 2 foto ke grup WhatsApp-nya, ya. Terus kemudian foto itu akan diteruskan ke saya, dan nanti saya nilai. Yang terbaik itu yang akan mendapatkan hadiah, Pak. Itu. Dan ketika nanti yang udah difoto, jadi nanti kita bisa kita review foto-foto itu di slide, dan nanti kita akan, kurangnya apa, ini kelebihannya bagaimana, ini pakai teknik apa, itu nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng. Jadi yang punya foto mempresentasikan ini objek yang mana yang diambil. Jadi kita bisa belajar dari foto yang dihasilkan sendiri oleh teman-teman di Klorai. Itu harapannya. Ini paling lambat besok
berarti bisa nyari sunrise ataupun bisa nyari foto-foto aktivitas di pagi hari. Itu paling lambat jam 10 siang. Bisa ya? Begitu Pak Said? Ya, baik. Terima kasih Pak Sugi sudah memaparkan kembali tugasnya. Bagi Bapak Ibu nanti kami akan share juga di grup WhatsApp tugas yang disampaikan oleh Pak Sugi ini. Semoga nanti Bapak Ibu lebih bisa jelas membacanya dari poin 1 tadi sampai poin kelima. Poin kelima mungkin tadi poin pemberian hadiah ya, kuis ya, poin sangat menarik. Oke, baik. Tim kami nanti akan share di grup WhatsApp Pok Darwis Kolorai. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan mungkin bisa bertanya melalui membuka audio atau videonya. Jika Bapak Ibu susah melalui audio dan video, Bapak Ibu bisa chat di ruangan chat di samping sebelah kanan. Yang ingin ditanyakan pada malam hari ini mungkin ada hal-hal yang kurang jelas, apalagi untuk tugas besok. Dan mungkin ada beberapa view tadi yang disampaikan oleh Pak Sugi yang bisa diambil menarik ya. Mungkin besok ada sunrise di pagi hari jam 6.30, jam 6.25 menit mungkin sudah ada sunrise. Nah, itu mungkin bisa. Atau ada hal-hal menarik lainnya, pemandangan di bawah laut, karena Kolorai termasuk salah satu daerah yang memang diandalkan untuk objek wisata di bawah laut. Bapak Ibu dari Desa Pok Darwis, Desa Kolorai, kami sangat berterima kasih sekali karena Desa Kolorai sekarang dinobatkan jadi desa wisata, dan Bapak Ibu Pok Darwis Kolorai sudah mendapatkan legalitas kelembagaannya, dan sangat baik kalau ini kita kembangkan. Nah, salah satu untuk mengembangkan ini melalui promosi. Salah satunya promosi adalah seperti ini, mungkin keindahan-keindahan alam, sumber daya-sumber yang ada itu bisa kita tampilkan kepada wisatawan-wisatawan yang lain nantinya. Nah, tentunya kita harus belajar dulu bagaimana cara mengambil foto yang terbaik sehingga begitu nanti ditampilkan bisa menarik peminat-peminat atau wisatawan untuk hadir ke Desa Kolorai. Baik Bapak Ibu, tugas barusan sudah disampaikan oleh Pak Sugi, dan sampai saat ini belum ada yang bertanya. Jika Bapak Sugi, Bapak Ibu dari Desa Suwanga ingin bertanya, kami persilakan untuk membuka audio dan videonya. Sekali lagi, membuka audio dan videonya. Jika sulit, terjadi gangguan koneksi di sana, silakan Bapak Ibu untuk melakukan chat. Chat saja boleh di samping kanan. Nanti kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Pok Darwis Desa Kolorai. Kami tunggu. Ada yang bertanya? Tadi Pak Fayakun sudah membuka audio. Mungkin susah ya, susah koneksi di sana ya. Kalau susah koneksi audionya, mungkin Bapak Ibu bisa chat ya untuk pertanyaan. Oke, Pak Sugi mungkin supaya mungkin mereka butuh lagi ya sedikit lagi pengulangan. Nah, ini Pak Jamil barusan bertanya Pak Sugi. Pak Jamil Labuha barusan bertanya, apa angel terbaik dalam pemotretan makanan? Nah, ini bagus juga. Apa angel terbaik dalam pemotretan makanan? Nah, mungkin
makanan juga bisa dipromosikan atau disampaikan bahwa ini makanan di desa ini. Nah, ini Pak Jamil Labuha sudah bertanya. Mohon mungkin Pak Agus Sugiarto bisa menjawab pertanyaan dari Pak Jamil Labuha. Silakan Pak Agus Sugiarto. Silakan Pak Jamil ya. Ya, silakan. Jadi dari segi angle yang terbaik dalam pemotretan makanan. Oke, saya share Pak ya. Jadi silakan. sudah selesai? Ya, silakan di-share, Pak. Sudah Pak? Ya, sudah Pak. Sudah tampil? Ya. Ya. Jadi ada beberapa Pak Jamil tadi, Pak Jamil Labuha. Jadi ada teknik yang seperti ini Pak. Angle dari atas. Nah, angle dari atas ini sebenarnya saya menampilkan estetika makanan dari atasnya. Jadi kalau yang ini saya ingin menampilkan butiran atau topping serbuk gula merah ini di atas foam susu ini. Jadi ini sebenarnya untuk orang melihat menu makanan ini udah kayak nelen ludah langsung. Jadi terus kemudian ada pisang rebus. Ini saya potong kecil-kecil, terus kemudian pisang ini saya balikkan ke atas. Jadi kelihatan daging dari pisang yang saya rebus. Jadi ini saya pakai teknik yang angle dari atas, Pak. Menampilkan, tapi ini angle dari atas yang tidak langsung dari atas vertikal gitu, Pak. Jadi sedikit serong. Jadi saya bisa menampilkan gelasnya. Jadi layernya atau pilihan layar dari susu, terus kemudian ada kopi. Nah, ini ada beberapa lapisan-lapisan yang masih kelihatan. Jadi sudut pandang yang ini kalau saya pakai ada estetika yang ada bisa kelihatan dari samping kalau gelas kaca ya. Terus kemudian itu bisa saya pakai juga dengan yang sejajar, gelas yang sejajar. Karena saya ingin menampilkan isi dari gelas itu, Pak Jamil. Nah, ini saya menampilkan dari sudut yang lebih sejajar dengan gelas. Nah, enggak dari atas. Karena saya ingin menampilkan isi dari wedang rempah ini atau apa teh herbal. Itu Pak Jamil. Jadi sudut pandang terserah tergantung dari makanan yang bisa kita perlihatkan. Nah, ataupun dari samping juga bisa. Ini dari samping, tapi ini yang full in frame. Jadi saya memperlihatkan lebih dekat. Ini pakai handphone juga. Ini kue pasung dari Sulawesi, Polewali Mandar. Jadi pengen menunjukkan lebih dekat. Nah, seperti itu Pak. Ini kalau untuk di makanan, saya paling suka teknik cenderung dari sejajar atau lebih naik dikit untuk memperlihatkan isi dari itu. Isi dari kuenya ataupun makanan. Nah, itu Pak Baik, Jamil, semoga terjawab. Ya, baik Pak Agus sudah menjawab pertanyaan Pak Jamil. Barusan disampaikan oleh Pak Agus Sugiarto. Gimana Pak Jamil? Apakah sudah merasa memahami dan mengerti apa yang telah disampaikan? Kami berharap demikian. Pak Agus sudah sudah menjelaskan barusan. Nah, kami melihat juga barusan ada yang membuka audionya. Apakah mau bertanya? Siapa yang membuka audionya barusan? Saya juga kurang melihat ini di sini, tapi ada suaranya kedengaran yang membuka audio. Apakah Ibu Mariani mau bertanya? Atau ada teman-teman lain dari Pok Darwis, Klorai yang ingin bertanya?
Ya, kami persilakan. Barusan Pak Jamil Labuha bertanya, teman-teman yang lain juga mungkin mau bertanya tentang fotografi dan smartphone ini, mengenal fitur-fiturnya dan lain sebagainya. Karena tujuannya nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, bahwa kita nanti akan belajar lagi tentang tentang bagaimana menampilkan foto ini ke dalam maaf sebentar, saya lihat dulu, dalam media-media seperti Facebook dan media-media yang lainnya. Jadi kita belajar dulu bagaimana kita mengambil gambar yang bagus. Nah, saat nanti gambar ini bagus, maka kita upload ke dalam media-media aplikasi seperti Facebook. Nah, sehingga nanti bisa menarik para wisatawan. Nah, ke sana arahnya Bapak Ibu. Nah, makanya kenapa ini training Podaris kok belajar handphone? Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah memahami sedikit ya kemana arah tujuannya ini. Ya, saya sampaikan, jangan segan-segan untuk bertanya. Dan nanti kita akan coba memberikan tugas. Tadi sudah diberikan tugas oleh Pak Agus Sugiarto kepada Bapak Ibu untuk foto memakai teknik-teknik yang sudah disampaikan tadi. Oke Bapak Ibu semuanya, ada lagi yang mau bertanya? Pak Agus Sugiarto masih terus bersama kita sekarang ini. Dan tadi juga sudah diberikan tugas kepada kita. Atau satu contoh lagi nih Pak Said. Ya, Saya share dulu lagi. silakan. Masih mungkin di Pak Jamil. Saya tahu Pak Jamil suka makanan nih kayak. Ya, silakan Pak, silakan. Saya share dulu. Nah ini. Jadi dari sudut yang nggak terlalu ke bawah, nggak terlalu sejajar dan nggak terlalu tinggi ke atas. Saya memperlihatkan isi dari makanan sup ikan ini, sup kepala ikan. Nah ini saya memperlihatkan bahwasannya isi dari ini saya lebih dekat. Jadi close, jadi full in frame, jadi memenuhi frame yang ada di foto ini atau di file ini. Jadi ini satuan ini kita pakai yaitu dengan fill frame dan sudut yang sedikit ke atas. Itu Pak. Jadi itu yang saya pakai. Terima kasih. Baik, terima Itu kasih. Pak Said. Baik, terima kasih Pak Sogi. Ternyata makanan bila dipotret dengan arah yang tepat, dengan pencerahan warna yang bagus, selera juga kita Pak Sugi ya. Walaupun barusan makan. Baik Bapak Ibu, tadi Pak Jamil juga mengatakan tuh apa injil terbaik dalam pemotretan makanan. Nah mungkin ini ya, barusan Pak Agus Sugiarto memberikan view atau gambaran makanan yang dalam mangkuk yang sangat bagus. Mungkin ini dengan pencitraan gambar yang sangat bagus, kita juga selera. Pasti lapar, kata Pak Sugi. Bapak Ibu anggota Pogdarwis Desa Kolorai, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan pada malam hari ini? Mumpung Pak Sugi masih bersama kita, Pak Agus Sugiarto masih bersama kita. Ada Bapak Karnain mungkin, Bapak Karnain tadi sudah mencoba ya. Silakan Pak Karnain kalau memang mau bertanya. Tadi kami dengar ada suara. Silakan kalau memang video atau tidak bisa melalui video, melalui audio juga bisa. Atau langsung di chat di ruangan. Oh gini aja Pak Said. Atau Ya. gini aja Pak Said. Jadi teman-teman bisa share screen di fotonya. Jadi bisa kita belajar bareng dengan fotonya. Misalkan bisa share fotonya, menampilkan foto di Zoom. Jadi teman-teman mungkin lebih
belajar dari foto saya. Terusan sinyalnya mungkin agak sedikit kendala ya. Ini mungkin sudah bisa didengar lagi ya. Betul, betul Pak. Seperti Pak Sugi sampaikan, Pak Agus Sugiarto sampaikan, teman-teman kita yang berada di Desa Kolorai, Pogdaris Kolorai, langsung bisa memotret ya Pak ya, memotret dan memasukkan di aplikasi di Zoom ini ya, atau mereka ya susah sih kalau memang mereka keluar dari Zoom untuk masuk ke Android, ke WhatsApp. Susah sih karena sinyal di sana agak sedikit kurang bagus Pak, sinyal di Desa Kolorai. Karena keterbatasan atau kendala signal inilah memang agak sulit. Nah, ini di depan kita ini sudah ada gambar. Ini dari mana Pak gambar ini? Ini Pak Jamil, Pak. Oh iya Pak Jamil ya. Mau saya tidak tahu nih siapa yang kirim. Rupanya Pak Jamil ya. Wah, bagus. Keren ini Pak. Ya keren ya. Ini udah keren banget nih. Nah, dikomentarin Pak. Keren banget. Jadi udah keren banget. Jadi kalau saya bunga foto dari bunga dari rumput ini yang ditonjolkan. Jadi kalau misalkan kita geser Pak, jadi kita mainnya itu ujung pangkal dari tangkai ini dipojokkan paling ujung Pak. Jadi kelihatan memang seperti itu, nggak di tengah. Nah ini yang bisa kita sebut yang golden spot tadi Pak. Bisa digeser, memperlihatkan golden momennya, golden spotnya. Nah, golden spot itu yang akan bisa kita mainkan. Jadi bunga rumput ini bisa kayak diagonalnya foto ini Pak. Itu akan lebih keren. Dan foto ini diturunkan sedikit untuk memperlihatkan lebih banyak permukaan lautnya. Itu sih Pak. Itu kalau dari saya. Jadi jangan terlalu banyak yang kosong juga sebenarnya. Kalau misalkan menampilkan langitnya akan lebih bagus. Jadi kalau menampilkan langitnya akan lebih bagus. Dan ini kan ada beberapa yang harus kita fokuskan. Jadi bunga rumput ini, langit, terus kemudian sama sunset ya. Nah itu juga. Dan lautnya ini nggak kelihatan Pak. Kalau misalkan diturunkan sedikit, dikasih porsi 20% lagi, untuk lautnya akan lebih cakep. Tapi ini udah luar biasa bagi saya. Keren Pak. Begitu Pak Said. Oke. Mungkin ada teman-teman yang lain. Ya, bagus, baik sekali. Terima kasih Pak Jamil Abua dengan telah di-share foto yang diambil barusan. Sudah dikomentari oleh Pak Agus, memang apus banget. Yang ingin ditampilkan ini di tengah-tengahnya adalah bunga. Ya, itu menjadi daya tarik tersendiri, sebuah foto tersendiri yang ada nilai-nilai estetikanya tersendiri ya, di tengah matahari sedang terbenam, terus kita menampakkan satu tangkai bunga, mungkin ada nilai estetika tersendiri ini yang nanti orang mungkin bisa menilai. Nah, ini Pak Jamil juga sudah mengatakan sama-sama Pak, makasih juga Pak atas komentarnya. Oke, demikian jawaban sambutan juga dari Pak Jamil Abuha. Mengucapkan terima kasih atas komentar yang disampaikan oleh Pak Agus Sugiarto tadi. Oke, teman-teman yang lain dari Pogdaris Kolorai, ada yang ingin men-share juga barusan seperti Pak Jamil Labuha? Silakan. Kalau ada foto-foto yang mau di-share, nanti akan dikomentari oleh Pak Agus. Nah, ini sudah mau di-share lagi. Oh, maaf, tidak ada ya. Baik, teman-teman dari Desa Kolorai, Pogdaris Desa Kolorai, kalau ada yang mau bertanya. Nah, ini Pak Jamil Labuha sedang men-share kembali.
Nah, Pak Jamil Labuha sedang men-share kembali, aktif sekali ya Pak Jamil Labuha. Silakan Pak Agus, ini sudah dinampakkan. Ini kalau tidak salah saya awal-awal dulunya ini ya, awal-awal Pulorai dengan warna-warninya ini, dengan pelabuhan. Silakan Pak. Keren Pak. Ya, Jadi ini sudah sesuai dengan itu Pak Jamil. Jadi estetikanya udah pas. Jadi di ujung ini, jadi jembatan ini udah pas di kaki frame ini. Jadi pas, jadi leading lines. Namanya kita memainkan menggunakan garis untuk memunculkan atau menguatkan objek yang ada yaitu yang di dermaga ini. Jadi kelihatan. Jadi kayak yang saya bilang ini bisa kayak rel kereta api, kalau kita foto dari itu kan cenderung langsung lebih fokus di tengah. Nah ini Pak, ini komposisinya udah pas banget, keren. Wah sebenarnya saya harus belajar ke Pak Jamil nih. Saya harus belajar ke Pak Jamil. Jadi ini sebenarnya udah komposisinya udah pas. Kalau misalkan ini mundur dikit, jadi yang kanan ini nggak kepotong juga akan lebih enak Pak. Yang apa? Dermaga yang ke kanan, ke arah kanan. Kalau itu ada, kalau itu putus. Nah, kalau nggak putus bisa dipotong kayak gini. Tapi kalau itu ada ujungnya, kayak yang di kiri itu ujung, jadi kita mundur dikit bisa. Akan lebih bagus. Tapi udah keren Pak, udah keren sangat Pak. Luar biasa. Oke. Begitu Pak Said. Oke, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Jamil, sudah 2 fotonya ya. Mungkin nanti bisa di-share lagi juga ya. Nah ini sekarang kami lihat Pak Karnain sudah angkat tangan tadi. Pak Karnain sudah angkat tangan. Mungkin mau di-share Pak Karnain, silakan. Kalau mau di-share, sudah bisa di-share ini. Nah ini Pak Ikram Marsatino. Bagus sekali Pak Ikram ya. Pak Karnain atau Pak Ikram ini? Barusan namanya Pak Ikram yang masuk, tapi yang angkat tangan Pak Karnain. Nah, silakan Pak Agus, silakan dikomentari lagi nih. Nah, kerang kayaknya nih ya. Silakan Pak Agus. Wah, ini teknik fill the frame ini, Pak. Jadi sudut angle kalau misalkan mau memunculkan ini kerang ini yang terbuka, bisa biar kelihatan 3 dimensi. Itu bisa sudut ke samping dikit Pak, jadi memperlihatkan kerang ini terbuka. Jadi kita bisa melihat kerang ini terbuka. Jadi lebih ke sudut sampingnya. Nah, jadi kalau diputar itu yang ke misalnya dari sisi kirinya sedikit itu loh, serong ke kiri dikit atau ke serong ke kanan dikit. Nah itu bisa memperlihatkan bentuk 3 dimensi tutup yang di atas. Jadi akan lebih kelihatan. Tapi ini udah luar biasa Pak, udah bagus. Kayak gitu. Nah kalau yang sendiri kayak gini tidak biar bisa dikonsep Pak, bisa dikonsep yaitu dengan ditambahin kerang 1 atau 2 lagi di belakang-belakangnya. Jadi kayak kita atur juga Pak. Kita ngatur atau kita konsep sedikit juga. Jadi memfoto bisa kita langsung jepret juga boleh. Kita konsep, kita tata dulu, baru kita ambil foto. Nah, kalau misalkan Pak Karnain atau Pak Ikram tadi. Nah, itu kalau misalkan kita aktifkan kisi 3x3 tadi atau grid 3x3 akan lebih memudahkan kita cara memfotonya juga enak nanti. Seperti itu Pak. Pak Said. Oke, baik. Terima kasih Pak Karnain. Ini gambar ini sepertinya memakai teknik grid tadi kah Pak? Karena kita nengok ini pas benar-benar di depannya ini. Pas sekali sikunya. Apakah memakai teknik grid tadi atau gimana Pak? Ini terlalu di tengah Pak. Jadi terlalu di tengah. Jadi kalau misalkan kita kekuatannya, makanya kalau misalkan golden spot tadi di grid, nah itu bisa kita coba dengan tambahin dengan objek lain lagi. 2 atau ditambah 2 lagi, jadi ada 3. Itu bisa. Kalau hanya sendiri gini, ya bagus ya, tapi kurang. Ya ditambahin lagi pasti akan mantap Pak. Iya bagus Pak. Oke. Nah kalau ada view saya, ide saya ini gambar kerang dalam keadaan sendiri, mungkin bisa dihadiahkan kepada yang sedang kasmaran gitu Pak ya. Yeah.
Ya, Pak Ikram, terima kasih Ini untuk banget. kerang yang lagi sendiri, Pak. Iya. Pak Ikram, terima kasih banget. Makasih Pak Sugi atas solusinya disampaikan barusan. Terima kasih gambarnya yang sudah bagus dikirim kepada kita, dan kita sudah, Pak Sugi sudah memaparkan barusan, sudah mengomentar apa yang Pak Ikram kirimin. Nah, baik. Peserta yang lain apakah yang mau lagi mengirimi seperti dua teman kita ini, Pak Jamil Labuha dan Pak Ikram? Kalau memang masih mau mengirimi silakan. Ini teman kita sudah berusaha untuk mencoba ya, Ikram Marsahati dan Pak Jamil Labuha tadi sudah berusaha untuk kirimin fotonya. Ada teman-teman lain yang mau mengirimin. Nah, sekarang ini sudah bisa ngirimin fotonya. Kalau memang mau dikirim foto kalau ada foto-foto lagi bisa dikirim, atau Ibu Mariani tadi yang mau mengirimi foto dari, nah ini kan kita minta nih dari Ibu. Pak Isra Kudo. Wah, silakan Pak Isra. Wah, ini cantik banget nih Pak Isra Kudo. Nah, ini Pak Sugi gambarnya ini ya, menarik sekali ya. Seperti gambar. Nah, gimana ini gambar apa warna-warninya ini? Sangat menakjubkan kalau kita lihat dari jarak jauh ya. Oke, silakan Mas Sugi, Pak Sugi dikomentari. Kiriman dari Pak Isra Kudo. Bagus-bagus sekali ini orang Kolarai. Silakan, Pak. Pak Sugi bisa dikomentari kiriman dari Pak Isra Kudo. Oke, mohon maaf koneksi Pak Sugi ini barusan ini ya barusan. Nah ini saya kembali lagi Pak Sugi, Pak Agus Giarto, silakan Pak. Tadi koneksinya kayaknya putus. Gambar Pak koneksinya. Iya, gambar Pak ini, Pak apa ya, Pak Irisan tadi ya? Ya, ini Ibu Mariani sudah mengirim kembali. Ibu Mariani, silakan. Silakan kita tunggu masuk. Nanti teman-teman tim teknis apabila ada yang masuk seperti ini, mohon disimpan ya videonya atau gambarnya. Nanti mungkin kita bisa ulangi lagi. Kita tampakkan lagi. Gambar-gambar yang dikirim oleh teman-teman, silakan disimpan. Oke, ini sudah balik lagi ya gambarnya. Gambar Ibu Mariani. Oh, udah hilang. Hilang lagi ya. Silakan Ibu Mariani untuk mengirim kembali gambarnya. Ini Pak Karnain mengirim kembali ya. Silakan Pak Karnain. Silakan Pak Karnain untuk kirim kembali ya. Sedang masuk ya. Mungkin ya sinyal kita memahami dan mengerti tentang signal di sana. Silakan Pak Karnain. Sedang dikirim ya. Saya penasaran dengan fotonya Pak Isra Kudo tadi. Keren. Iya, betul. Nah, ini foto dari Pak Karnain ya. Ya silakan dikomentar Pak Sugi. Wah. Kalau kayak gini, misalkan kita bergeser ke kanan Pak Karnain. Kita bergeser ke kanan. Biar pulau ini berdiri sendiri, jadi pulaunya ini berdiri sendiri, terus kemudian rombongan ini bisa santai di situ. Jadi kelihatan mereka bisa menikmati orang yang melihat itu ada ini pulau tersendiri, terus kemudian di sampingnya ada objek yang lain kayak gitu. Itu Pak. Jadi kita bisa bergeser ke kanan untuk memfoto tadi. Nah, caranya sebenarnya apa? Kita bisa menampilkan dua objek dalam satu frame. Nah, kalau tadi itu yang rombongan sama yang mana? Pulau itu akan ketutup dengan rombongan tadi. Nah, begitu Pak. Nah, kalau untuk yang fotonya Bu Mariani ini. Nah, lanjut dengan Bu Mariani ini Pak. Nanti sekaligus kita ini. Lanjutkan saja komentarnya ini yang lagi turun payung ini. Silakan Pak. Keren nih kalau jadi udah bagus lah. Jadi
sudah menggunakan teknik leading of lines. Jadi leading of lines ini kayak semacam tali, atau tali ini bisa menuntun kita untuk lihat ke objek, yaitu yang naik terjun payung ini. Kayak gitu, Pak. Itu untuk Bu Mariani ya. Wah, keren sangat. Ya, Bu Top, Mariani, pokoknya. kira-kira ini siapa Bu Mariani yang terjun payung ini nih? Bagus sekali. Dari jarak jauh nih kayaknya ya. Udah dispesialkan sebelum sampai ke darat langsung pak gitu ya. Wah. Bagus banget, bagus banget. Oh, fotonya Bang Rusdi. Oh, Bang Rusdi. Aduh. Iya. Terima kasih Bu. Oh iya, kita diperbolehkan untuk mengedit hasil foto kita. Kita bisa mengedit. Nah, kita bisa mengedit untuk mengepaskan posisi foto itu sendiri. Jadi kita boleh mengedit. Tapi kalau nggak terlalu suka ngedit, ya itu tadi. Foto benar-benar kita tunggu baru kita jepret. Saya biasanya jarang terlalu banyak mengeditnya. Nah, kalau yang ini nanti mungkin minta tolong ke Mbak Susi, bisa disimpan nanti biar saya utak-atik, saya editkan. Bisa di grup. Ya. Nah, gitu Pak. Pak Said, terima kasih. Oke, baik Mas Egi. Kami masih penasaran tadi dengan satu foto lagi Pak, yaitu foto yang awalnya dikirim oleh Pak Isra Kudo. Nah, Pak Isra Kudo mungkin bisa men-share lagi ya fotonya, bisa kirim lagi ke kita ya. Pak Isra Kudo, ini nampaknya antrian yang kirim ini Pak ya. Masuk Pak Ahmad Ela. Ya silakan Pak Ahmad. Kita akan lihat dulu foto Pak Ahmad Ela. Pak Isra Kudo juga di belakang Pak Ahmad Ela ini nanti langsung bisa masuk ya. Bisa kayaknya ini antrian ini yang masuknya ini. Nah, Pak Ahmad Ela kami menunggu, silakan di-upload, di-share. Kami menunggu foto dari Pak Ahmad Ela. Nah, setelah nanti Pak Ahmad Ela, kita minta Pak Isra Kudo untuk menguploadnya ya, Pak Isra Kudo. Nanti di belakang Pak Isra Kudo baru kita masuk yang lain. Nah, Pak Ahmad Ela, silakan. Kita sedang menunggu koneksinya. Mungkin susah ya Pak ya, susah Pak Ahmad Ela ya. Pak Isra Kudo silakan. Nah, Pak Jamil Abuha lagi yang masuk. Sepertinya ini benar-benar signal sedang straight sekali di perjalanan signal straight sekali, putus lagi. Baik Bapak Ibu semuanya, silakan saja kalau memang beruntung masuk. Pak Jamil Abuha lagi yang masuk. Kita komentari, insya Allah. Namun setelah ini kami sangat berharap Pak Isra Kudo ya, Pak Isra Kudo tadi gambarnya yang sangat menarik. Kita mau komentari tadi sudah keluar, tapi mohon masuk lagi. Nah sekarang dari Pak siapa ini ya? Pak Jamil Pak. Pak Jamil ya. Nah Pak Jamil sudah beberapa kali. Nah ini silakan dikomentari Pak, yang punya Pak Jamil ini gimana? Wah, udah top ini Pak Jamil. Saya nggak mengkurasi atau mengkomentari foto-fotonya. Kalau misalkan ini foto ini Pak Jamil pas waktu posisi fotonya sedikit duduk untuk setara dengan teman-teman yang di ujung sana yang di perahu itu, jadi kelihatan mendramatisir siluet ini. Jadi di tengah-tengahnya sinar matahari mereka. Jadi kita bisa dapat bayangannya mereka. Nah, itu sih. Jadi sedikit ke bawah akan lebih enak pas fotonya. Pas kita kamera yang kita itu kan sejajar dengan mereka atau lebih bawah dikit lagi. Seperti itu Pak Said. Udah keren. Oke, baik. Terima kasih Pak. Keren-keren banget ini ya foto dari teman-teman kita dari Skolorai. Oke, kami berharap Pak Isra Kudo tadi ya. Pak Isra Kudo. Ini Ibu Mariani lagi. Nah, Ibu Mariani. Silakan Ibu, sudah masuk lagi Ibu Mariani ya. Apa ini yang mau ditampilkan oleh Ibu Mariani? Tolong Bu, kenapa jadi putus? Mungkin signal ya. Nah, kalau Bu Mariani tadi, ini Pak Ela. Iya, Pak Ahmad. Wah, ini udah top banget ini, Pak. Iya. Golden spot udah dapet. Jadi objek Mas yang berdiri ini, abang yang berdiri ini nggak terlalu di tengah.
Jadi udah pas ini Pak. Udah nggak perlu dikomentari lagi Pak. Udah keren, udah pas. Oke, baik. Jadi kita lihat di sini peserta kita sangat aktif. Ibu Mariani, Pak Karnain, terus Pak Ahmad Ela juga, Pak Ikram, Pak Isra Kudo. Nah, Pak Isra Kudo ini belum masuk. Kami sangat berharap Pak Isra Kudo bisa masuk untuk men-share fotonya tadi itu yang gambarnya sangat menakjubkan ya, warnanya itu. Saya nggak tahu dari mana itu diambil foto itu. Sangat eksotik sekali kita nengok dari jauhan begitu ya. Nah, kita nunggu Pak Isra Kudo. Kita menunggu Pak Isra Kudo untuk bisa masuk dan saya yang melihat tadi Pak, Bu Mariani tadi, yang terakhir foto terakhirnya yang gugusan pasir putih yang muncul di ketika itu tadi. Oh iya, Ibu Mariani. Jadi kelihatan miring Ibu. Baik. Ini sepertinya teman-teman kita di Kolorai ini saling men-share ini, saling berlomba-lomba untuk masuk ya, berlomba-lomba untuk masuk ini. Siapa yang duluan dia pasti masuk, siapa yang duluan dia masuk ini. Nah ini Pak Karnain sudah masuk lagi. Kita sangat berharap Pak Isra Kudo dan Ibu Mariani kalau bisa ya. Pak Isra Kudo, Ibu Mariani. Namun sebelumnya kita minta dulu tanggapan sedikit dari Pak Agus tentang gambar ini gimana Pak? Tentang Pak Karnain ini ya. Iya. Ini Pak Karnain siluet, sebenarnya kan menampilkan siluet cemara ini. Jadi deretan cemara ini yang diitukan. Jadi sudah keren ini Pak. Ini kita pakai kamera handphone Pak ya ini ya Pak. Jadi kalau pakai kamera handphone memang sedikit terkendala pas waktu kita memang tidak fokus di sore hari. Memang kelemahannya memang seperti itu. Jadi itu yang benar-benar harus benar-benar sabar biar nggak terlalu blur kayak gitu. Tapi ini udah keren Pak. Seperti itu Pak Said. Oke, baik Pak Agus. Terima kasih banyak. Karena sekarang sudah pukul 9.43 menit, saatnya kita mengakhiri kegiatan kita hampir tiba. Jadi kami rasa sharing foto kita ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Nah ini Pak Isra Kudo yang terakhir. Silakan Pak Isra Kudo. Kita komentari dulu Pak Isra Kudo ini. Jangan sampai nanti keluar lagi. Silakan Pak. Bagus sekali warnanya. Silakan Pak. Keren banget karena dengan kualitas kamera handphone menampilkan permukaan air dengan lembut atau soft ini yang luar biasa. Ini memang pencahayaannya sangat kecil, jadi akan tampil seperti ini. Pasti keren Pak. Jadi komposisi antara permukaan air sama langit juga komposisinya sudah keren karena di tengah ada batasan yaitu pohon-pohon ini jadi batasan antara langit dan laut. Jadi komposisinya udah keren banget nih Pak. Itu Pak Isra. Oke, baik Pak Sudi. Ini saya penasaran ini di mana ini? Apakah di Kolorai atau di wilayah-wilayah yang lain ini ya? Bagus sekali warnanya ya. Auroranya itu dengan view warna violet ya, violet ini. Senjanya Pak. Iya, senja violet ya. Bagus sekali Pak. Nah ini mungkin nanti bisa. Saya penasaran pengen ke Kolorai kayak. Baik, terima kasih Pak Isra Kudo. Ini salah satu champion kita di Kolorai bersama dengan anggota Pokdarus juga beliau ini bergabung dengan Pokdarus di Desa Kolorai. Baik, dengan berakhirnya tadi share foto dari Pak Isra Kudo, padahal tadi kita minta Ibu Mariani ya, satu orang lagi ya Bu Mariani, tapi mungkin Bu Mariani hingga jam 9.45 menit ini belum bisa men-share foto. Jadi mengingat waktu yang sudah sedikit larut, kita akhiri share foto kita ini, dan terima kasih kepada anggota Pokdarwis yang sudah sangat
ya berkolaborasi dengan bagus, sangat sangat aktif sekali, antusias sekali dengan kegiatan kita pada malam hari ini men-share foto. Dan tadi saya sudah sampaikan apa sih fungsinya ini, kenapa, apa tujuannya. Jadi saya sudah sampaikan. Nah, insya Allah malam besok kita akan belajar lagi yang lebih lagi dari ini. Baik, 9.46 menit sebelum kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini, kita sedikit akan mengambil kesimpulan ya. Mengambil kesimpulan pada malam hari ini, malam yang kelima. Apa kesimpulan kita pada malam hari ini? Kesimpulan yang pertama bahwa di dalam kesimpulan ini beberapa teknik pengambilan foto ya. Tadi kita belajar teknik pengambilan foto. Dan di dalam teknik pengambilan foto itu ada teknik field frame. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus Sugiarto, memenuhi foto dengan objek. Jadi apa yang kita mau fotokan itulah objeknya, itu full gitu semuanya ya. Terus selanjutnya teknik bingkai dalam bingkai. Tadi dia sudah dipaparkan, ada orang tuh di dalam bingkai yang sedang duduk, orang laki-laki tadi. Terus teknik menggunakan garis untuk menunjukkan objek yang diinginkan. Nah tadi kita sudah lihat Pak Sugiarto menampilkan ada semacam lemari, ada garis-garis itu, ada ada laptop di situ. Nah terus teknik the rule of the odd, gambar lebih menarik secara visual ketika ada jumlah subjek yang ganjil. Nah ini mungkin tadi ada bunga ya, bunga satu, bunga-bunga yang ganjil. Nah tadi dari gimana sebenarnya teknik ini? Nah sudah sangat jadi jadi sudah menyampaikan tentang teknik-teknik ini. Inilah kesimpulan kita pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu dapat menerimanya dengan baik ya, menerima apa yang sudah kita paparkan pada malam hari. Ini akan tidak apa sih yang ingin kita esok malam kita akan belajar tentang Facebook untuk pemasaran produk wisata pada malam yang ke-6 ya. Maaf ini sepertinya suara terputus ya. Nah, oke ya, sudah bagus ya. Signal agak terganggu ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, jadi ingin saya sampaikan besok malam kita akan melanjutkan lagi dengan Facebook untuk pemasaran produk wisata. Ini ada kaitannya dengan foto-foto kita pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kami sangat berharap untuk mengisi kembali daftar hadir yang ada di link di samping yang sudah kami kirimkan untuk bisa diisi supaya kami bisa mengetahui kehadiran Bapak Ibu di pertemuan pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri sebelum kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini, kami memohon Bapak Ibu untuk membuka videonya untuk kita foto bersama sebelum kita akhiri kegiatan kita. Mohon Bapak Ibu semuanya seperti biasa untuk membuka videonya ya, membuka video untuk kita foto bersama pada malam hari ini. Nah, Pak Asrin sudah membuka videonya, terima kasih. Selanjutnya teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain untuk membuka videonya. Nah, untuk memandu kami, Susi akan memandu foto bersama ini. Silakan Susi. Halo, selamat malam teman-teman yang di Kolorai. Kita mulai sesi foto bersamanya ya. Jelas hitungan 3 ya. 1, 2, 3, senyum.
lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Senyum. Oke. Sekali lagi boleh ya. 1, 2, 3. Tahan senyumnya yang lama ya. Oke. Makasih teman-teman Kopdarwis Suara. Oke. Sama-sama. Alay, obet. Nah, dengan berakhirnya foto kita bersama, maka berakhir juga kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita belajar di malam ini belum gue screenshot. Dari orang pada belum aktif semua videonya. Kan gue bilang nanti di Kopdarwis. Dan kami berharap kita berjumpa kembali esok malam. Nah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Ibu Mariani, terima kasih Bu Mariani ya. Ibu Mariani, terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok, Pak. Sampai jumpa besok. Ya, sama-sama Ibu Mariani. Bye, A.